Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait Learning Management System atau yang biasa kita kenal dengan LMS. Perkenalkan, saya Barokatul Hikmah dengan NIM 2281130641 dari kelas A13. Bahasan kali ini terkait Learning Management System atau yang biasa kita kenal dengan LMS. Akhir-akhir ini Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar istilah LMS, apalagi sejak adanya pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita kenal dengan PJJ di masa COVID-19 lalu. Lantas, apa sebenarnya LMS tersebut? Apa kelebihan dan kekurangannya, serta fungsi dari LMS tersebut, serta bagaimana penerapannya dalam pembelajaran. Baik, mari kita belajar bersama terkait Learning Management System. LMS atau Learning Management System atau juga biasa disebut dengan Learning Management Platform, secara umum adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. Secara spesifik, LMS merupakan program perangkat lunak berbasis web untuk manajemen, dokumentasi, konten pendidikan, program pelatihan, bahan perpustakaan digital, proyek pembelajaran, serta pengembangan, dan lain-lain. Ide Learning Management System berasal dari e-learning. E-learning yang dikembangkan dari kebutuhan akan konten pendidikan dan alat pelatihan yang murah, mudah diakses, mudah digunakan, dinamis, dan kolaboratif. Platform e-learning menyediakan infrastruktur internet di mana pembelajaran terjadi melalui berbagai teknik partisipasi. LMS dapat dianggap sebagai jenis manajemen konten online atau platform pengiriman konten online, di mana fleksibilitas dan penghematan biaya adalah dua elemen kunci dari LMS ini. Fungsi dari Learning Management System atau LMS. LMS ini bisa membantu para pengajar atau dosen untuk merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas perkuliahan mahasiswa, mengelola nilai, merekapitulasi absensi, menampilkan transkrip nilai, berdiskusi, dan juga melakukan kuis. Adapun kelebihan dari Learning Management System, yang pertama adalah dalam akses fleksibel. LMS memungkinkan peserta untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Memungkinkan juga pembelajaran yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan jadwal individu. Kedua, pembelajaran daring. LMS mendukung pembelajaran daring, menghilangkan batasan geografis, dan juga memungkinkan institusi mencapai peserta di seluruh dunia. Ketiga, interaksi dan kolaborasi. LMS menyediakan platform untuk interaksi dan kolaborasi antar pengajar dan peserta didik, serta antara peserta satu sama lain melalui sebuah forum, obrolan, dan juga fitur lainnya. Keempat, pemantauan kemajuan, di mana LMS memungkinkan pengajar dan peserta didik untuk melacak kemajuan belajar, termasuk tugas yang diselesaikan dan hasil ujian. Hal ini dapat membantu peserta dan pengajar memahami sejauh mana materi yang telah dipahami atau yang telah dijelaskan. Yang kelima adalah pemilihan materi. Di dalam LMS memungkinkan pengajar untuk menyajikan berbagai jenis materi pembelajaran, seperti berupa teks, gambar, video, dan audio yang dapat mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Yang keenam, penghematan dalam biaya. LMS juga dapat mengurangi biaya fisik seperti cetak materi dan transportasi, serta juga dapat mengurangi kebutuhan ruang kelas secara fisik. Terakhir, kelebihan LMS adalah penilaian yang otomatis.
di mana LMS memungkinkan pengajar untuk membuat ujian dan tugas online yang dapat dinilai secara otomatis, menghemat waktu dan usaha dalam penilaian. Adapun kekurangan dari learning management system yang pertama, konektivitas dan akses internet. Dalam LMS, ketergantungan pada konektivitas internet dapat menjadi kendala bagi peserta yang tidak memiliki akses yang stabil ataupun terbatas. Yang kedua, kesulitan dalam teknis. Beberapa peserta dan bahkan pengajar mungkin menghadapi kesulitan dalam menggunakan LMS tersebut jika tidak terbiasa dengan teknologi atau antarmuka secara kompleks. Yang ketiga, kehilangan interaksi tatap muka. Meskipun dalam LMS menyediakan interaksi online, banyak peserta dan pengajar merindukan interaksi secara tatap muka yang lebih langsung dan juga lebih personal. Yang keempat, kekurangan pemantauan secara langsung, di mana pengajar mungkin kesulitan memantau peserta secara langsung dan merespon pertanyaan ataupun masalah yang timbul secara tepat. Yang kelima, kustomisasi yang terbatas, di mana beberapa LMS ini mungkin memiliki batasan dalam hal kustomisasi dan fleksibilitas, terutama jika dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran yang lebih individual. Yang keenam, dalam hal keamanan data. LMS ini mengumpulkan data pribadi dan juga informasi dalam pembelajaran yang menimbulkan risiko terkait privasi dan juga keamanan data. Yang terakhir, tergantungan dalam teknologi. LMS memerlukan dukungan teknologi yang baik dan pemeliharaan yang teratur, yang dapat menghadirkan tantangan jika ada masalah teknis. Ketika mempertimbangkan penggunaan LMS, penting untuk memahami kelebihan dan kekurangannya, serta bagaimana faktor-faktor ini akan mempengaruhi peserta dan pengajar dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Pembahasan terakhir terkait beberapa contoh LMS yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Pada PPT ini, saya memberikan 3 contoh bagaimana LMS diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah Moodle. Moodle merupakan LMS open source yang sangat populer. Moodle ini menawarkan berbagai fitur pembelajaran online seperti pengiriman materi, forum diskusi, penilaian, dan pelacakan kemajuan peserta. Yang kedua adalah Canva. Canva ini merupakan LMS yang digunakan oleh banyak sekolah, perguruan tinggi, dan juga universitas. Canva ini menawarkan antarmuka yang intuitif, berbagai alat pembelajaran, dan juga fitur kolaborasi dengan berbagai template yang dapat digunakan oleh pengguna. Terakhir adalah Google Classroom. Google Classroom merupakan LMS yang terintegrasi dengan Google Suite. Ini memungkinkan pengajar untuk membuat kelas, mengunggah materi, dan juga berkomunikasi dengan peserta melalui platform Google. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.